Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan petik jagung teman-teman ya. Ya, ini jagung yang saya tanam sebagai testimoni sudah waktunya dipetik. Nah, ini jagung manis ya. Nah, jagung manis ini adalah hasil dari jagung manis yang saya kawinkan dengan jagung manis biji 2 ya. Jadi sama-sama jagung manis, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, berhubung ini hanya satu, jadi untuk penyerbukan itu kurang bagus ya teman-teman ya, karena hanya satu batang ya. Makanya kalau teman-teman menanam jagung, usahakan yang rapat. Oke teman-teman ya, jadi untuk aktivitas saya ini hari ini akan saya membuat yaitu bibit cabai. Nah, cabai ini ya cabai ori ataupun cabai rawit biasa teman-teman. Nah, ini akan saya kawin silangkan dengan cabai rawit panjang seperti itu ya, hijau seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya kasih tunjuk ya, serai yang dulu sudah tidak terpakai, terbengkalai ya, dibuang orang, saya adopsi dan sudah tumbuh dengan baik ya. Jadi memanfaatkan apa yang tidak berguna itu memang banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Contohnya daun bawang dulu ini juga batangnya yang bawah itu kan tidak dimasak ya. Biasanya kalau ibu-ibu beli daun bawang di pasar ada akarnya, itu yang diambilkan daunnya. Nah, batangnya biasanya dibuang. Daripada dibuang, ibu-ibu maupun sahabat tani ya bisa menanamnya di perkarangan seperti saya ini. Nanti akan tumbuh dengan baik seperti itu ya. Oke teman-teman ya, jadi ini ya yang saya lakukan untuk membuat bibit atau membuat benih baru ya, varietas baru. Itu cara untuk cabai itu saya kawin silangkan dengan cabai rawit panjang ya. Jadi ini pernah saya coba sudah 3 kali ini ya teman-teman ya. Itu yang kedua gagal, mudah-mudahan ini berhasil. Gagalnya kenapa Pak? Gagalnya itu rontok teman-teman ya, karena memang masih muda untuk cabai rawit panjangnya, cabai hijaunya teman-teman ya. Nah, jadi di sini agak berbeda. Jadi yang dari rawit panjang hijau saya kawinkan dengan cabai orinya. Nah, cabai ori saya kawinkan dengan cabai rawitnya seperti ini. Nah, ini adalah kelopak bunga dari bibit cabai rawit panjang teman-teman ya. Seperti itu. Oke, jadi aktivitas ini ya petik cabai, petik jagung manis ya, dan juga saya akan nanti petik daun bawang. Nah, daun bawang ini ya sudah mengalami 2 musim teman-teman ya, dan musim penghujan, sekarang memasuki masa musim kemarau. Nah, jadi 2 musim ini kendalanya apa saja itu kan ya. Kalau di musim penghujan biasanya daunnya menguning ya. Kalau menguning biasanya saya mengakalinya ataupun merawatnya itu dengan menggunakan abu bakaran kayu. Nah, kalau di musim kemarau ini untuk daun bawang sangat bagus ya kalau kita menanam di dataran rendah seperti tempat saya ini teman-teman, karena kelembapan tanah itu bisa terkontrol seperti itu. Oke, ini ya yang kemarin itu beberapa hari yang lalu saya bikin bibit, saya kawin silangkan. Di sebelah sini ada yang rontok dan ini saya mulai baru lagi seperti itu teman-teman ya. Oke, dan juga saya kasih tunjuk ya tanaman seledri. Seledri ini sudah berkembang ya, sudah ada tunas barunya. Sayangnya ini tidak mau panjang. Kenapa? Karena tidak ada naungan di atasnya teman-teman ya. Seharusnya kalau tanaman daun seledri itu harus ada naungannya, tidak langsung terkena paparan sinar matahari ya. Meskipun ya hidup teman-teman, tapi tidak bisa panjang seperti itu. Oke, ini daun bawangnya dan ini ya. Nah, cara saya petik daun bawang itu cukup daunnya saja teman-teman, tidak saya petik semua. Nah, tapi kalau kelamaan kita sering petik ya, lama-kelamaan akan mengecil daunnya karena banyak sekali anakan. Jadi kalau teman-teman mempunyai tanaman daun bawang yang sedikit tidak mau beranak ya, boleh dengan tips cara ini ya, kita buangi daun yang tua, daun yang kering, kita panen daun yang sudah tua seperti ini, itu akan menambah anakan semakin banyak. Itu teman-teman ya.
Dan juga nanti saya setuju ya teman-teman ya, tentang daun bawang ini pernah saya pupuk menggunakan pupuk KCL organik ya, dari bahan aktifnya itu adalah cangkang telur. Itu ada tanda-tanda akan berbunga teman-teman, entah itu berbunga atau tidak, yang penting kita lihat saja nanti ya apakah bisa berbunga atau tidak ya. Untuk daun bawang ini sudah berumur hampir 3 bulan teman-teman ya. Tuh ya, banyak sekali anakannya karena memang saya sering memetiknya daunnya saja seperti ini. Nah ini kalau keseringan itu akan mengecil daunnya teman-teman, seperti itu. Oke, dan di sini juga ya, ini yang baru berumur 1 bulan ya, 1 bulan. Dan ini teman-teman saya kasih tunjuk ya, jadi di sini ada tanda-tandanya akan berbunga tuh ya. Di dalamnya ini ada kayak daun ataupun malai teman-teman, seperti itu ya. Nah ini tuh, mudah-mudahan ya ini adalah bunganya. Nah rencananya kalau daun bawang ada bisa berbunga, nanti akan saya tanam dengan bijinya seperti itu teman-teman. Oke, di sini ya saya kasih tip ya, ini daun bawang ini sudah 1 bulan saya tanam. Dan untuk perawatannya, kalau ada yang tua seperti ini kan ada 4 teman-teman ya, lebih ya, 4 daun, kita ambil satu yang sebelah sini. Nah ini akan menambah anakan di akan masa datang teman-teman, seperti itu ya. Nah kita sisakan 3 seperti ini juga ya, ini juga sama umurnya baru 1 bulan. Di sini ada 4, kita petik yang daun yang paling tua bawah sendiri, seperti itu. Nah untuk pemupukan tidak pernah menggunakan pupuk kimia teman-teman ya, hanya menggunakan pupuk POC yang saya bikin dari bahan gulma, seperti itu. Dan juga ya di lahan 3 kali 3 meter ini saya mencoba menanam bawang merah ya, bawang merah yang baru berumur 1 minggu sudah mulai keluar kecambahnya teman-teman ya. Oke. Nah di sini ya ada kacang panjang dan juga cabai ya. Cabai ini baru berumur 1 bulan lebih ya, sudah generatif. Itu adalah anakan dari cabai ori yang tadi. Nah daun bawang ini cukup simpel sebenarnya untuk perawatan, dan juga kacang panjang ya. Kacang panjang pun juga simpel sekali ya, kita buangi daun yang tua seperti ini. Ada cabang yang kerdil itu kita buang saja teman-teman, karena itu akan menghabiskan nutrisi pada tanah kalau kita tidak memangkasnya, seperti itu. Oke, di sini saya kasih tunjuk ya teman-teman ya. Ini sama daun bawang juga berumur 1 bulan ya. Tuh di sini ya, di sini saya tanam bawang merah ya, saya coba, dan ini ada yang sudah mulai kecambah teman-teman. Tuh ya, ini juga testimoni ya. Dulu pernah saya menggunakan pupuk POC untuk tanaman bawang merah, juga berhasil umbinya besar-besar teman-teman, seperti itu. Oke, dari sini paham teman-teman ya. Jadi itu saja yang saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan juga untuk tanaman kangkung ya, kangkung saya ini sudah mulai tinggi lagi, padahal baru 1 kali saya pupuk menggunakan pupuk POC ya. Tuh. Nah kalau ini umurnya 1 bulan kurang, seperti ini teman-teman ya daun bawangnya. Nah ini ada juga yang baru berumur 1 minggu ya, 1 minggu lebih lah. Nah sebelah sini adalah daun bawang yang baru berumur 1 minggu lebih. Nah ini tidak ada kendala teman-teman ya, maupun busuk akar, busuk batang, itu tidak kendala, tidak ada pernah kendala, karena tanahnya sudah sehat teman-teman ya. Tidak ada zat kimia yang saya masukkan pada tanah ini. Oke, jadi di beberapa video ada yang berkomentar juga ya, semuanya itu adalah kimia. Iya memang semuanya kimia, cuman kimia itu ada 2 teman-teman ya, kimia sintetis dan kimia organik, seperti itu ya. Nah contohnya untuk kimia organik itu apa ya, kita kasih contoh adalah udara teman-teman ya. Udara itu bahasa kimianya apa? Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang untuk kimia itu ada 2 jenis. Oke, di sini juga saya tanam yaitu sawi ya, sawi caisin sudah mulai kecambah teman-teman. Nanti kalau sudah ada daunnya nanti akan saya tanam di sini juga ya. Di sini ada daun kenikir,
ada jahe. Jadi semuanya saya tanam di lahan 3 kali 3 meter. Nah, rencananya akan saya pindahkan ke lahan 10 kali 5 meter. Oke teman-teman, itu saja saya bagikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.